izin mereka untuk bersama masuk ke dalam, izin mereka datang ke Indonesia, ingin membuka sebuah kantor polisi di daerah Ketapang, Kalimantan ini? Belum membentuk sebuah kantor polisi, belum. Tapi ada rencana mereka masuk, itu ada nggak mereka? Kami mau datang membuat sebuah kantor polisi, kami ingin menempatkan sejumlah personil mereka kami di sini, ada itu tidak mungkin izin mereka ke Mabes Polri sendiri, Pak? Belum sampai ke arah situ. Berarti pelanggaran dong, Pak, ya? Belum sampai ke arah situ. Maka kita di kalangan juru bicara Divisi Humas Polri tadi sudah mendiskusikan, persoalannya masih belum final. Tapi kalau memang sudah awal seperti itu, Kapolres sudah dilakukan tindakan oleh pimpinan, oleh Kapolri. Sementara dicopot dari jabatannya. Nah, menyambung yang disampaikan Pak Neta tadi bahwa bukan hanya Kapolresnya saja yang harus ditindak, Kapoldanya juga harus ditindak. Ini gimana? Ya, oke. Tanggung jawab itu kan tidak harus serta-merta langsung dari bawah terus ke atas. Tentu dapat Panglima Besar peta tentang penggunaan bahasa Cina di negeri ini. Saya sebagai warga negara Indonesia yang cinta akan tanah air, yang cinta akan bahasa Indonesia, yang cinta akan bangsa Indonesia, menghimbau kepada seluruh keturunan Tionghoa di negeri ini yang merasa dirinya warga negara Indonesia agar jangan menggunakan lagi bahasa Cina sebagai bahasa percakapan sehari-hari di negeri ini. Karena bahasa Cina adalah bahasa nasional negara Cina di sana, bukan di sini. Bagi keturunan Tionghoa yang campuran pribumi seperti Cina Medan, Cina Makassar, Cina Jawa, maka pelajarilah bahasa daerah masing-masing dan bahasa Indonesianya. Penekanan, jangan sampai setiap hari banyak anti Cina di negeri ini karena tingkah laku. Kemarin di bandara, Gubernur NTB disebut Indon Tiko. Itu pelecehan di negeri ini. Betul. Mulai hari ini saya katakan, keturunan Tionghoa, jangan lagi kalian berbahasa Cina di negara saya. Atau kalian kembali ke negaramu. Gunakan bahasa Indonesia di negeri ini. Dan kepada seluruh bangsa asing yang mencari makan di negara Kesatuan Republik Indonesia, harus bisa berbahasa Indonesia, bukan bahasa Inggris, bukan bahasa Prancis dan bahasa asing lainnya. Dan kuingatkan saudaraku keturunan Tionghoa, kalian jangan mengkeras. Bahaya Perang Dunia III, Cina siagakan 140.000 tentara serang Indonesia. 如果有人胆敢把台湾从中国分裂出去，中国军队别无选择。30年的时间证明，这30年来，中国在中国共产党人领导之下，那发生了翻天覆地的变化。你难道说6·4我们处理不对吗？6·4是有结论的。 它是一场政治的风波，是一场政治的动乱。我们中央采取了果断的措施，军队采取了措施，对这一场这个动乱制止和平息了动乱，都不应该带有军事同盟的性质，都不能损害他国的利益。对美方的一些观点，我们有不同的认识和看法。 对美方在台湾、南海问题上的错误言行，我们表示坚决反对。 Sebuah
sebuah rekaman percakapan petinggi militer Cina bocor ke publik yang mencengangkan para perwira tinggi tentara pembebasan rakyat Cina membicarakan rencana invasi ke Indonesia. Dilansir Viva Militer dari International Business Times, percakapan itu tak hanya melibatkan para perwira tinggi militer Cina, tapi juga para petinggi Partai Komunis Cina. Rekaman berdurasi 57 menit itu sontak membuat geger seorang aktivis hak asasi manusia kelahiran Cina bernama Jennifer Zeng menyebarkan rekaman tersebut di akun Twitter pribadinya. Kemudian Zeng juga merilis data transkrip percakapan para pejabat militer dan Partai Komunis Cina di sebuah situs. Pada pertemuan itu, perwira tinggi militer dan pejabat Partai Komunis Cina membahas apa yang dinamakan transisi normal menuju perang. Di dalamnya dijabarkan pula peta rute pergerakan pasukan dalam serangan ke Indonesia, menghancurkan pasukan Indonesia dan tidak ragu-ragu untuk memulai perang, mempertahankan kedaulatan nasional dan integritas teritorial, serta situasi strategis keseluruhan pemberian besar Cina. Bunyi potongan pernyataan seorang pejabat tinggi Cina dalam rekaman. Dalam rekaman itu juga dijelaskan mobilisasi pasukan dan sejumlah alat utama sistem persenjataan yang akan dikerahkan untuk menyerang Indonesia. Tak tanggung-tanggung militer Cina mengirim 140.000 personel, 953 kapal perang dan 1.653 unit peralatan tanpa awak. Kemudian militer Cina juga menyiagakan 20 bandara dan dermaga, 6 galangan, perbaikan dan pembangunan kapal. Para 大家好，你好我来自我介绍一下，我叫赖，我的中文名字叫王清源，我是一名警察，我今年20岁，我来自宁布鲁，我的爱好是唱歌，你觉得我唱得像中国人吗？有点像。没有错，其实我爸爸是中国人，不过他在印度尼西亚出生的。我本来不会说中文，到印度尼西亚国家警察演员是因为以后我才学习中文。我的梦想就是我要去中国，以后对不起。中国干嘛？学中文吗？还是什么？以外，我也想朝我的。Hari-hari esok adalah milik kita. Terciptanya masyarakat sejati. Indonesia 国家警员以全心全意尽维护义务儿的珍珠，报效祖国和民族。二，在维护以班加西拉五项原则和1945年宪法为基础的印度尼西亚共和国一种国家的法治中尊重真理、正义、人道。三，为实现安全和自。 Baru-baru ini, viral sebuah video dugaan ribuan tenaga kerja asing atau TKA asal Tiongkok bekerja di Indonesia, terutama di sektor-sektor strategis seperti industri baja dan sejenisnya. Video ini memantik pertanyaan serius. Mengapa tenaga asing begitu mudah masuk, sementara tenaga kerja lokal justru kesulitan mendapatkan kesempatan yang sama? Isu ini semakin memanas dengan temuan 40 pabrik baja yang diduga beroperasi tanpa izin pengolahan di Indonesia. Fakta ini menunjukkan betapa carut-marutnya kebijakan investasi dan pengawasan pemerintah. Di satu sisi, pemerintah gencar menarik investor asing dengan janji kemudahan berusaha. Namun, di sisi lain, minimnya pengawasan justru membuka peluang bagi praktik ilegal, seperti pabrik baja yang beroperasi tanpa izin.
alih-alih mendorong industri lokal, kebijakan ini malah memfasilitasi eksploitasi sumber daya alam oleh pihak asing, tanpa memberikan nilai tambah yang signifikan bagi perekonomian nasional. Yang lebih memprihatinkan adalah dominasi tenaga asing di sektor-sektor strategis. Ribuan TKA yang diduga bekerja di Indonesia seringkali mengisi posisi-posisi kunci, sementara tenaga kerja lokal hanya mendapat peran marginal. Padahal, Indonesia memiliki sumber daya manusia yang mumpuni dan siap dikembangkan. Minimnya transfer pengetahuan dan teknologi dari tenaga asing ke lokal semakin memperlebar ketimpangan dan ketergantungan pada pihak asing. Isu 40 pabrik baja ilegal juga mengindikasikan adanya praktik korupsi dan kolusi. Bagaimana mungkin puluhan pabrik bisa beroperasi tanpa izin jika tidak ada main mata antara pengusaha dan oknum pemerintah? Ini adalah tamparan keras bagi pemerintah yang selama ini mengklaim komitmennya dalam menciptakan iklim investasi yang transparan dan berkeadilan. Pemerintah harus segera mengambil langkah tegas. Evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan investasi dan penempatan TKA harus dilakukan. Pengawasan di sektor strategis seperti baja harus diperketat, sementara pemberdayaan tenaga kerja lokal harus menjadi prioritas. Selain itu, penegakan hukum terhadap pabrik-pabrik ilegal harus dilakukan tanpa kompromi. Indonesia memiliki semua potensi untuk menjadi pemain utama di industri global. Namun, hal itu tidak akan terwujud jika kebijakan yang ada justru mengorbankan kepentingan nasional dan tenaga kerja lokal. Saatnya pemerintah berpihak pada rakyat, bukan pada kepentingan asing yang hanya mencari keuntungan sesaat. Jika tidak, kita hanya akan menjadi penonton di negeri sendiri. Sementara kekayaan alam dan manusia kita dikeruk oleh pihak asing tanpa manfaat nyata bagi kemajuan bangsa.